wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifadata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. Waddu'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi athawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Kita sekarang akan membahas tentang udzur-udzur meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat jamaah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya hukum sholat Jumat hukumnya fardu ain, sedangkan hukum dari sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bahkan sebagian madhab, di madhab yang lain ada yang mengatakan fardu ain sholat jamaah itu, kalau tidak salah dari madhab Hanafi. Jadi sholatnya harus berjamaah, tidak boleh tidak berjamaah. Ini yang kita akan bahas adalah udzur-udzur orang boleh untuk tidak sholat Jumat dan boleh untuk tidak sholat berjamaah. Artinya kalau sholat Jumat kan wajib, sudah jelas. Kalau sholat berjamaah, bagi orang yang memang sudah terbiasa untuk istiqomah sholat berjamaah, kemudian ada udzur-udzur yang akan kita bahas ini, maka dia boleh untuk tidak sholat berjamaah. Kalau orang yang tidak terbiasa, ya mau udzur mau tidak udzur karena sudah terbiasa tidak sholat jamaah, boleh untuk tidak sholat jamaah. Bahkan saking pentingnya sholat jamaah, sebagian ulama terdahulu, mereka ketika melihat ada orang yang meninggalkan sholat jamaah, bukan sholat Jumat ya, meninggalkan sholat jamaah, mereka melayat kepada orang tersebut selama 7 hari berturut-turut, dianggap sebagai orang yang mati. Takziah kepada orang itu, ulama-ulama terdahulu. Ada sebagian ulama yang bertakziah selama 3 hari bagi orang yang tidak bisa takbiratul ihram bersama imam. Artinya dia tetap sholat berjamaah, tapi tidak bisa takbiratul ihram bersama imam. Misalnya dia ikut sholat berjamaah pada rakaat kedua misalnya, itu ditakziahi selama 3 hari. Nah, kita yang akan bahas ini adalah di mana dan pada saat bagaimana orang boleh untuk tidak sholat Jumat dan boleh untuk tidak sholat jamaah. Karena yang namanya fardu kifayah itu kan kalau sudah ada perwakilan sebagian, maka yang lain gugur tidak berdosa. Ada beberapa udzur orang boleh untuk tidak sholat Jumat dan boleh untuk tidak sholat jamaah. Yang pasti ukurannya adalah dia memiliki udzur yang syar'i, yang bisa dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak bisa dibenarkan oleh syariat, maka tidak bisa dia meninggalkan sholat Jumat atau dia meninggalkan sholat jamaah. Contoh misalnya apa? Udzur yang tidak dibenarkan syariat. Misalnya dia lagi judi, misalnya jam 11:30. Ini lagi asyik-asyiknya ini. Nanti kalau tinggal sholat Jumat bisa kalah. Ini ada udzur yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Maka tidak diperbolehkan untuk dia meninggalkan sholat Jumat atau meninggalkan sholat jamaah. Atau udzur-udzur yang lain yang banyak. Lagi minum, atau lagi mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu dan seterusnya, yang sekiranya tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam. Apa yang udzur-udzur yang bisa dibenarkan oleh syariat Islam? Salah satunya adalah pertama, hujan, di mana ketika dia tetap berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat jamaah di masjid, maka bajunya akan basah, dia tidak punya payung. Itu boleh untuk tidak sholat Jumat.
boleh untuk tidak sholat Jumat, boleh untuk tidak sholat jamaah yang punya kebiasaan sholat jamaah di masjid. Tapi kalau dia masih memungkinkan untuk sholat jamaah di rumah, ya berarti dia tetap sholat jamaah tapi diganti di rumah. Itu. Jadi ini juga udzur-udzur yang sangat ringan, tapi boleh untuk orang tidak sholat Jumat ketika dia tidak punya payung atau tidak punya pengganti payung, mantel, jas hujan, itu juga sama. Jadi ini kan udzur-udzur yang sangat sepele, sangat ringan. Tapi boleh orang untuk tidak sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat atau sholat jamaah. Ya tapi nanti tetap wajib qadha. Ini tidak apa-apa. Yang kedua, syiddatur rihi bil laili. Angin sangat kencang pada waktu malam hari. Berarti ini sholat jamaah maghrib, isya, subuh. Kayak misalkan tadi malam itu juga cukup besar itu hujannya. Itu juga bagian udzur dari sholat jamaah, bukan sholat Jumat, karena sholat Jumat tidak mungkin malam hari. Bagian dari udzur itu. Mungkin ini juga bisa dialihkan kepada perkara-perkara yang lain. Udzur untuk menghadiri pengajian ketika memang tidak ada payung, atau ada payung tapi nanti membahayakan karena anginnya angin yang bisa membuat orang sakit, tapi yang buat sakit ya Allah, artinya berbahaya. Itu juga tidak apa-apa meninggalkan sholat berjamaah atau meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ketiga, sangat lapar atau sangat haus sedangkan di depannya ada makanan, ada minuman. Misalkan jam 11:30 dia lapar, sudah dihidangkan makanan, sudah dihidangkan minuman. Nanti kalau dia tidak makan sholat Jumat dulu, nanti dia tidak khusyuk. Maka bagaimana? Ya, kalau misalnya masih memungkinkan dia makan, kemudian dia menghadiri sholat Jumat, ya sholat Jumat, makan kemudian sholat Jumat. Tapi kalau tidak memungkinkan karena waktunya sudah mepet, kalau dia nanti tidak makan atau tidak minum tambah terganggu sholat Jumatnya atau sholat jamaahnya, dia makan dulu. Dia makan dulu. Tapi tidak sampai kenyang, yang penting dia itu bisa mengganjal perutnya. Tidak sampai langsung sampai kekenyangan. Nanti bisa dilanjut lagi setelah sholat Jumat atau setelah sholat jamaah. Makanya yang bagus itu kalau lagi sudah ada makanan di depannya, makan dulu. Makan dulu, jangan sholat dulu. Makan dulu biar sholatnya khusyuk. Jangan sholat dulu biar makanya khusyuk. Ini kan kebalik. Jadi kadang-kadang orang kan mikirnya, masa mementingkan urusan makan dibanding urusan sholat. Ya justru itu yang sesuai dengan aturan. Makan dulu. Kalau memang makanannya sudah ada di depannya. Tapi kalau makanannya tidak ada di depannya, masih masak, masih ini, masih itu, ya sholat dulu. Jangan makan dulu. Itu aturannya ketika makanannya sudah ada di hadapannya, sudah ada di depannya. Kemudian termasuk udzur dari sholat Jumat dan jamaah adalah syiddatul bardi wal harri. Dingin dan panas yang sangat panas dan sangat dingin. Itu juga bagian dari udzur sholat Jumat dan sholat jamaah. Kalau di Indonesia mungkin panasnya biasa. Tapi kalau misalnya di Tarim, di Hadramaut, di Yaman itu panasnya luar biasa. Sampai malam itu panas juga. Malam itu panas kalau di Yaman itu. Anginnya itu panas. Anginnya panas. Kalau di Indonesia kan tidak. Walaupun siang pun anginnya juga panas kalau di Yaman itu. Kalau di Indonesia kena angin kan enak. Sepoi-sepoi. Kalau istilahnya orang Jawa isis. Tidak apa, tidak termasuk udzur.
ini sangat dingin dan sangat panas, dia boleh untuk tidak sholat Jumat atau tidak sholat jamaah. Yang berikutnya termasuk udur adalah zalzalah. Apa zalzalah? Gempa. Gempa bumi. Gempa hati lain. Tetap wajib sholat Jumat. Hatinya lagi galau, lagi bergoncang, tidak wajib sholat Jumat. Ya wajib sholat Jumat. Ini ketika yang bergoncang itu dunianya, tanahnya, buminya. Ini juga bagian dari udur untuk tidak melakukan sholat Jumat atau jamaah. Ini udur kedua-duanya ini ya, sholat Jumat dan juga sholat jamaah. Terus kemudian termasuk udur lagi adalah sakit, yang sekiranya ketika dia itu sakit, maka ketika dia hadir sholat Jumat atau sholat jamaah di masjid, sakitnya tambah parah atau dia tambah lama sembuhnya. Tapi kalau cuma sakit kepala ringan, ya dia tetap wajib sholat Jumat. Apalagi kadang-kadang anak pondok itu cuma sakit demam, tidak sholat. Dibangunkan alasannya tidak mau bangun, sakit. Ya terus kalau sakit, terus tidak sholat gitu, ya tetap wajib sholat. Oh, sholat itu dalam kondisi bagaimanapun kan tetap wajib. Ini ya, tidak bisa berdiri dia duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dia. Iya, berbaring itu miring itu. Dia pakai isyarat. Kalau tidak bisa pakai isyarat, enggak pakai ini apa namanya? Pakai hati. Kalau tidak bisa ya baru itu sudah mati itu. Nah, apalagi cuma sakit kepala, sakit pusing, sakit demam gitu. Sakit panu. Tetap wajib sholat Jumat dan jamaah. Yang berikutnya termasuk udur untuk tidak sholat Jumat dan sholat jamaah, al-wahlu. Al-wahlu itu semacam becek. Bihaisu yakhafu minhu suqut awit talawus. Sekiranya dia itu khawatir nanti kalau dia berjalan bisa jatuh karena licin. Tapi kemungkinan di area daerah sini kemungkinan masih aman karena jalannya aspal semua. Bisa jatuh atau kotor semua ketika dia berjalan melewati jalan itu. Maka itu juga bagian dari udur untuk tidak sholat Jumat dan sholat jamaah. Yang berikutnya, paham ya? Gampang ini ya. Yang berikutnya merawat orang sakit. Misalkan ada keluarga yang sakit, tidak ada yang merawat, maka itu dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Jadi jangan egois. Islam itu sangat menjaga perasaan dan menjaga hubungan antar sesama biar hubungannya semakin baik. Itu tidak wajib sholat Jumat orang seperti itu. Ketika ada orang sakit dari kerabatnya atau dari keluarganya, kemudian tidak ada yang merawat, atau ada yang merawat tapi yang merawat ini sibuk untuk beli obat, sibuk untuk ke rumah sakit, sibuk kemana-mana, maka juga boleh untuk meninggalkan sholat Jumat sebagai penggantinya kita itu ya, orang yang merawat itu. Atau ada yang merawat banyak, tapi orang yang sakit ini lebih suka kalau kita ada di sampingnya. Karena memang sebagian orang seperti itu. Lebih nyaman, lebih tenang kalau yang merawat itu orang-orang tertentu. Maka orang itu pada saat hari Jumat boleh untuk tidak sholat Jumat. Atau dia punya keistiqomahan sholat jamaah, dia boleh untuk tidak sholat jamaah. Itu termasuk bagian dari udur. Paham ya? Yang berikutnya termasuk udur adalah isyraful qarib alal mauti.
Ada salah satu kerabat kita atau keluarga kita atau teman kita atau istri kita atau guru kita atau murid kita dan seterusnya, dia sudah hampir seakan-akan dia mau mati. Kemudian itu terjadi pada hari Jumat jam 11:30 misalnya. Bagaimana, apa yang sikap kita yang harus kita lakukan? Kita duduk di situ, tidak usah berangkat sholat Jumat. Kenapa? Biar bisa bersama dia pada saat detik-detik terakhirnya. Walaupun itu sekedar teman, walaupun itu sekedar sahabat, walaupun bukan keluarganya, walaupun itu gurunya atau muridnya. Karena orang akan merasa bahagia ketika detik-detik terakhirnya berada di bersama orang-orang yang tersayang, seperti itu. Walaupun misalnya mereka juga tidak butuh sama kita, itu juga sama. Kita itu boleh untuk tidak sholat Jumat dan boleh untuk tidak sholat jamaah ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, sakaratul maut. Dan itu harus sesuai dengan perkiraan yang benar. Kalau cuma dia masih HP-an macam-macam, oh ini mau sakaratul maut, ya bukan, itu bukan tanda-tandanya. Sakaratul maut itu kan sudah dia seakan-akan sudah tidak bisa apa-apa, kemudian sudah tidak nyambung ngomongnya, tidak dengar dan seterusnya. Itu mungkin tanda-tanda sakaratul maut. Yang berikutnya termasuk udzur sholat Jumat dan sholat jamaah adalah kekhawatiran terhadap dirinya sendiri atau kehormatannya atau hartanya. Contohnya gimana? Ya bisa seperti itu. Contohnya gini, kalau nanti saya berangkat untuk sholat Jumat, nanti di tengah jalan saya ini sedang berada dalam ancaman seseorang, bisa jadi nanti saya dibunuh, maka boleh untuk tidak sholat Jumat. Atau nanti ketika rumah ini saya tinggal untuk sholat Jumat, di rumah tidak ada siapa-siapa, nanti dikhawatirkan rumahnya dirampok atau dimaling sama orang, itu juga boleh, alasan yang memperbolehkan orang untuk tidak sholat Jumat atau sholat jamaah. Atau urusan dengan kehormatan, di rumah cuma ada perempuan, kalau ditinggal sholat Jumat nanti khawatir perempuan-perempuan yang ada di rumah ini terganggu kehormatannya. Misalkan ada yang diperkosa, ada yang dilecehkan, maka boleh juga untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah, itu boleh. Karena intinya udzur melakukan sholat Jumat dan sholat jamaah itu adalah secara garis besar ada 5. Khawatir terhadap nyawanya, khawatir terhadap nasabnya, nyawa berarti nanti dia terancam nyawanya, khawatir terhadap nasabnya berarti nanti dia takut terjadi perzinaan dan seterusnya. Khawatir terhadap akalnya, artinya kalau dia sholat Jumat mungkin nanti keluarganya itu ada yang dicekoki minuman keras, atau dia sendiri di tengah jalan pasti dihadang sama orang kemudian dipaksa untuk minum minuman keras atau untuk mengkonsumsi narkoba, maka itu juga sama. Atau menjaga harta juga sama itu, baik hartanya sendiri maupun hartanya keluarganya maupun hartanya orang yang dimuliakan oleh Allah, itu juga sama. Termasuk udzur-udzur yang memperbolehkan orang untuk tidak hadir sholat Jumat. Yang berikutnya termasuk udzur adalah takut ditagih sama orang. Takut ditagih sama orang, sedangkan kita tidak mampu untuk membayar. Tidak mampu untuk membayar ya.
Dan kita tidak bisa membuktikan kenapa kita tidak mampu untuk membayar. Nah, punya bukti. Ini juga bagian dari udzur sholat Jumat dan sholat jamaah. Bahkan orang yang punya hutang itu kan termasuk salah satu orang yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Tapi itu hutang yang memang dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi orang sekarang itu kalau hutang itu kadang-kadang sembrono. Hutangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas. Kadang-kadang ngemis-ngemis, saya lagi butuh lagi ini. Giliran waktu lagi tanggal pembayarannya tidak dibayar. Dijanji lagi seminggu lagi. Dijanji lagi seminggu lagi. Dijanji lagi sebulan lagi. Sampai tidak bayar. Sampai akhirnya menghilang. Tidak bisa dihubungi mawarnya. Ada orang-orang seperti itu. Ada ya. Jadi ini orang khawatir ditagih hutangnya, sedangkan dia sendiri sudah tidak mampu untuk membayar hutang. Dia tidak bisa membuktikan kenapa, tidak ada bukti untuk membenarkan kenapa dia masih belum bisa bayar hutang. Itu juga boleh untuk tidak sholat Jumat. Contohnya seperti siapa? Kemarin kan ada cerita itu. Siapa yang pelunas hutang itu? Salah seorang sahabat, siapa namanya? Hah? Yang tidak sholat Jumat dicari oleh Rasulullah itu. Siapa namanya? Akhirnya pada minggu berikutnya dia sudah hadir sholat Jumat. Kemudian ditanya apa penyebabnya? Saya punya hutang sama orang Yahudi. Hanya dikasih amalan sama Rasulullah agar hutangnya lunas walaupun punya hutang sebesar gunung Uhud. Siapa namanya? Nah? Kok bisa lupa? Siapa namanya? Mu'ad bin Jabal. Itu ingat-ingat Jabal. Hutang sebesar gunung. Mu'ad bin Jabal. Sudah tak potong itu videonya jadi durasi 1 menit itu. Khusus amalan itu. Yang berikutnya termasuk udzur salat Jumat dan jamaah adalah menahan hadas. Menahan hadas. Jadi kalau kita mau sholat jamaah sudah qomat, ternyata kita kebelet, menahan, pengen buang air kecil atau pengen buang air besar atau menahan buang angin. Maka apa yang harus kita lakukan? Lebih baik itu diselesaikan dulu. Jangan kita solehah. Penting sholat jamaah, masa kamu mementingkan ke kamar mandi dulu? Lebih penting ke kamar mandi daripada kita sholat sambil menahan kencing atau menahan buang air besar atau menahan angin. Lebih baik diselesaikan dulu itu dengan syarat waktunya masih ada. Dengan syarat waktunya masih ada. Tapi kalau sudah mepet, sholat jamaah misalkan jam 2:30 lebih 10 menit, sedangkan asarnya jam 3 kurang 1/4 misalnya. Kita kebelet mau kencing atau mau buang air besar atau buang angin, di situ ada sholat jamaah, ya lebih baik kita nahan, tidak apa-apa. Nahan sholat sambil nahan itu, daripada nanti kita sholat keluar dari waktunya. Tapi kalau masih lama waktunya, lebih baik ke kamar mandi dulu. Karena makruh kita sholat sambil menahan 3 hal itu. Menahan buang air besar, buang air kecil, atau menahan kentut. Karena nanti bahaya. Ya kalau pas sholat tidak keluar. Kalau pas sholat keluar gas beracun ya apa itu? Nanti bisa bahaya. Apalagi benar-benar keluar kotoran. Nanti bisa bahaya. Ada pengecualian juga. Misalnya dia ini kalau menahan, ini dia akan menjadi sakit. Misalkan dia punya penyakit apa gitu. Kalau itu ditahan dan tidak segera dikeluarkan, maka dia tambah sakit parah. Misalnya apa ya?
kencing batu ya, misalnya kencing batu misalnya. Pada saat sholat dia kerasa pengen kencing misalkan, buang air kecil. Apa yang harus dilakukan? Lebih baik batalkan saja, karena akan berakibat kepada penyakitnya yang semakin tambah parah. Tidak apa-apa. Itu tadi menahan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu dia boleh untuk tidak sholat jamaah atau sholat Jumat, dengan syarat tadi itu waktunya masih ada. Kemudian yang berikutnya, faqdu saubin laikin bihi. Kita tidak punya pakaian yang layak untuk kita gunakan sholat Jumat atau sholat jamaah. Yang kita bahas sholat jamaah itu di luar ya, bukan di rumah. Contoh misalnya, Ustadz misalnya, kalau dia pergi sholat Jumat, biasanya dia pakai sarung, kemudian pakai baju putih, pakai kopiah putih misalnya. Pada saat itu, bajunya kotor semuanya. Yang ada cuma sarung sama kaos oblong. Itu boleh untuk tidak sholat Jumat. Karena apa? Pakai baju yang tidak layak bagi dia. Boleh untuk tidak sholat Jumat. Karena apa? Karena mengurangi wibawa. Boleh untuk tidak sholat Jumat. Atau misalnya Ustadz ini biasanya kalau sholat Jumat atau sholat jamaah dia pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah biasanya misalnya. Kemudian pada saat itu dia kotor semua pakaiannya. Dia boleh untuk tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah. Jadi, itu sangat diperhatikan walaupun dalam hal-hal urusan seperti itu. Kalau orang biasa gimana? Orang biasa ya pakainya biasa. Kalau misalkan semuanya kotor, tinggal sarung tok yang yang suci. Akhirnya kan dia boleh sholat pakai sarung dengan sarungnya keataskan di atas pusar, dan itu sah sholatnya. Tapi karena tidak layak, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat atau tidak sholat jamaah. Paham ya? Atau di sini juga termasuk alasan boleh untuk tidak sholat Jumat adalah tidak ada kendaraan yang layak. Misalnya seorang tokoh besar, kalau sholat Jumat itu dia pasti pakai mobil. Mobilnya pas lagi di bengkel atau lagi mogok. Gimana? Boleh tidak sholat Jumat? Karena dia nanti wibawanya berkurang ketika dia tidak naik seperti itu. Ada sepeda motor, tapi dia tidak terbiasa. Tidak terbiasa pakai sepeda motor, biasanya pakai mobil. Atau ada orang yang terbiasa pakai sepeda motor, tidak terbiasa pakai sepeda ontel. Dan dia wibawanya akan berkurang ketika dia memakai sepeda ontel. Maka itu juga boleh untuk tidak sholat Jumat. Makanya kalau sudah jadi tokoh itu ya pakaian itu penting karena akan dinilai oleh orang lain. Ya misalnya ketika keluar tidak pakai kaos pendek misalnya. Itu hal-hal yang sepele itu. Tapi itu bisa mengurangi wibawa seseorang. Ya sah-sah saja, tidak dosa kan ya. Ustadz keluar pakai kaos pendek, keluar maksudnya, bukan keluar di area sini, keluar pakai kaos pendek, ya biasa. Pernah lihat saya keluar pakai kaos pendek? Pernah, jarang tapi. Oh, enggak, keluar. Pernah, jarang tapi. Hampir tidak pernah. Pakai panjang terus. Karena itu akan mengurangi wibawa. Menjaga wibawa itu juga penting, termasuk urusan pakaian. Rata-rata panjang semua. Apa baju pendek saja saya cuma punya satu di rumah. Baju ya, bukan kaos. Baju pendek saya cuma punya satu. Karena saya sudah terbiasa yang pakai lengan panjang. Lengan pendek itu saya tidak nyaman. Itu juga boleh.
Kalau kebiasaannya memang seperti itu. Atau termasuk udzur berjamaah adalah ada orang rombongan mau bepergian. Kemudian kalau kita sholat jamaah nanti akan ditinggal. Nanti jadi bahan pembicaraan. Ini terlambat terus. Lebih baik kita jangan egois sholat jamaah dulu. Langsung cepet-cepet, langsung nanti biar tidak ketinggalan rombongan. Atau lagi dalam perjalanan juga sudah siap semuanya, kita sih nunggu sholat jamaah, mending tidak usah sholat jamaah, cepat sholat. Menghargai orang lain itu juga penting. Jangan kita mikirkan urusan ibadah terus, tapi tidak menghargai perasaan orang. Waktu perjalanan itu, waktu rombongan kemana gitu, ke Wali Lima, semuanya sudah sholat, kita ketinggalan, masih nunggu itu saya belum wudu, nanti saya mau sholat jamaah biar afdol. Ya, sholat dulu, nanti biar tidak ketinggalan sholat jamaah. Tidak ketinggalan rombongan, itu jauh lebih penting menghargai itu. Yang berikutnya, udzur sholat Jumat dan jamaah adalah seorang yang sangat gemuk. Kira-kira alasannya apa? Nanti takutnya mati di tengah jalan. Orang gemuk ini kan susah, mau jalan itu kan susah. Ini sangat gemuk ya, sangat gemuk. Sekiranya dia memberatkan kalau dia hadir sholat Jumat atau sholat jamaah. Yang sangat gemuk, bukan gemuk yang biasa, karena ada kelas-kelasnya gemuk itu. Atau sangat kurus, sangat kurus sekali. Nanti kalau dia hadir sholat Jumat takut kena angin. Pasti diterbang kayak layang-layang nanti. Ini juga boleh untuk tidak sholat Jumat atau sholat jamaah. Sebenarnya banyak ini. Nanti sisanya kapan-kapan. Yang penting ini saya sebutkan yang penting-penting. Atau orang yang bau tidak sedap mulutnya karena habis makan misalkan sate. Sate itu kan bau bawang. Dan masih belum ada kesempatan untuk membersihkan mulutnya. Maka lebih baik dia tidak sholat jamaah dan tidak sholat Jumat. Kalau masih ada waktu ya bersihkan dulu, sikat gigi, kemudian dia sholat Jumat atau sholat jamaah. Karena apa? Karena bisa menyakiti malaikat dan orang lain juga. Baunya tidak sedap, apalagi tidak mandi selama seminggu. Tapi beda, saya di Yaman tuh kadang-kadang sering tidak mandi kalau musim dingin itu. Kadang-kadang 3 hari sekali tidak mandi. Tapi di sana itu kan panasnya itu panas tidak berkeringat, panas kering. Beda dengan di Indonesia, panasnya panas berkeringat, jadi cepat bau. Di sana kadang-kadang orang itu kalau musim dingin itu mandinya seminggu sekali kadang-kadang, karena dingin sekali, sangat dingin. Kalau ngomong keluar asap, sangat dingin sekali. Jadi saya kalau lagi hadir kuliah gitu, pakai celana panjang, terus pakai gamis, terus pakai jaket, pakai kopiah, terus pakai ini ada penutup telinga itu khusus gini biar tidak kemasukan angin biar tidak dingin. Pakai kaos kaki. Karena memang sangat dingin. Ya jadi teringat kalau cerita Tarim, jadi teringat kenangan-kenangan masa lalu di Tarim itu. Kemarin saya baru beli buku judulnya Catatan dari Tarim yang ditulis oleh salah seorang muridnya Habib Umar. Pengalaman waktu di Tarim, selama belajar di Tarim. Kemarin baru datang itu, saya beli. Orang Madura pengarangnya, cucunya Kiai Khalil Bangkalan, muridnya Habib Umar. Bagus-bagus. Jadi saya itu seakan-akan terbawa ketika baca karena pernah ngalami sendiri. Saya akan membuat tulisan tandingan. Pengalaman-pengalaman saya juga akan saya bukukan rencananya.
Walaupun sebagian sudah terbukukan di tulisan saya di Facebook. Cuma masih acak-acakan ada di sana, ada di sana. Jadi tidak berurutan. Tidak tahu tanggal berapa, nanti tak coba tak cari itu. Yang penting kata kuncinya tahu, nanti kan ketemu itu. Di-upload tanggal berapa pasti muncul nanti. Nanti akan saya buat tulisan tandingan, pelajaran dari Tarim. Yang tadi itu catatan dari Tarim. Bagus itu. Sekitar 200 sekian halaman. Harganya 80.000 kemarin saya beli itu. Kemudian termasuk udzur sholat Jumat dan sholat jamaah adalah sibuk untuk mengurus jenazah. Itu juga diperbolehkan untuk tidak sholat jamaah atau sholat Jumat. Jenazah, kalau tidak segera diurus, nanti khawatir jenazahnya ini berubah atau mungkin akan tidak aman jenazahnya. Di sini ada 30 nomor. Cuma yang di situ yang saya sebutkan berapa? Hah? 18, saya tambahi satu lagi. Mungkin lebih dari itu. Karena ada dikasih nomor kan. Ada tadi tidak ada baju yang layak, tidak ada kendaraan yang layak, itu juga sama. Orang buta yang tidak menemukan orang yang menuntun, itu dia juga tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau yang buta itu hatinya, tetap wajib sholat Jumat. Bukan matanya yang buta, tetap wajib sholat Jumat. Dan masih ada banyak hal yang memperbolehkan orang untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Tapi tadi itu yang dibahas sholat jamaah di luar. Tapi kalau sholat jamaah di luar tidak bisa dan masih memungkinkan sholat jamaah di rumah, maka lebih baik sholat jamaah dan di rumah. Saya kira sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya mungkin di situ karena kita untuk ibadah kan juga butuh harta. Untuk kita bisa hidup kan juga butuh uang. Kalau kita tidak ada uang, kita tidak bisa hidup, kemudian tidak bisa ibadah. Bukan karena mementingkan dunia, tapi itu kita gunakan harta itu untuk sebagai sarana kita juga bisa beribadah. Kalau kita punya dugaan yang kuat, misalkan di situ ada kabar ada perampok yang mau datang di satu daerah, kemudian kita tetap sholat Jumat, harta kita tidak punya, kita mau pakai apa? Mau minta-minta ke orang gitu, mau ngemis-ngemis, terus tidak punya uang buat makan, tidak punya uang buat beli baju menutup aurat, itu kan juga sama. Ini bukan bagian dari lebih mementingkan harta, bukan. Tapi ketika terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada apa-apanya, cuma ada rumah, ya sholat Jumat. Ini sesuai dengan dugaan kita sendiri. Bukan cuma, oh nanti kalau saya sholat Jumat, nanti takutnya ini. Tapi kekhawatirannya itu cuma sekian persen, sedikit persen. Itu dugaan sangat kuat, nanti terjadi apa-apa kalau dia ditinggal untuk sholat Jumat. Tapi kalau sudah ada kuncinya, sudah ada gemboknya, ya saya kira aman-aman saja kalau sekarang itu. Ada gerbangnya, ya aman-aman saja. Jadi dia tetap berangkat sholat Jumat. Ada lagi? Ada. Oh,